Nita duduk di meja makan yang besar, sendirian. Sinar matahari yang memasuki jendela lebar memberikan nuansa hangat di ruang makan yang seharusnya penuh dengan kehangatan keluarga. Namun, suasana itu terasa jauh dari kenyataan. Tidak ada suara tawa atau percakapan ringan yang sering mengisi meja makan dalam keluarga bahagia. Hanya ada kesunyian yang menyesakkan, bahkan di ruang yang terlihat begitu megah dan penuh dengan kemewahan. Rumah besar ini bukanlah rumah impian yang Nita bayangkan saat ia pertama kali menikah dengan Ardi. Rumah yang luas, dengan desain modern, mewah, dan setiap sudutnya tampak terawat dengan baik, justru terasa dingin dan jauh dari kata hangat. Ardi, suaminya, sering kali terlambat pulang, disibukkan dengan pekerjaan dan tuntutan dari perusahaan tempatnya bekerja sebagai manajer. Bahkan saat ia pulang, suasana rumah tak pernah benar-benar terasa seperti rumah. Ibu mertua Nita, seorang wanita dominan yang tampaknya selalu hadir dalam setiap keputusan besar dalam kehidupan mereka, selalu mengawasi setiap langkah Nita. Terkadang, Nita merasa seperti berada dalam medan perang yang tak terlihat, di mana setiap kata dan tindakannya akan selalu dinilai dan dikritik. Ibu Ardi selalu memandang rendah dirinya. Ibu Ardi selalu menilai Nita sebagai wanita yang tidak pantas untuk menjadi bagian dari keluarga besar yang terpandang itu. "Kamu hanya seorang gadis desa," kata ibu mertua Nita suatu kali dengan nada merendahkan. "Bagaimana bisa kamu menyesuaikan diri dengan keluarga kami yang terhormat ini? Kamu tidak tahu cara berbicara dengan orang-orang yang memiliki pendidikan lebih tinggi dari kamu." Kata-kata itu seperti pisau tajam yang mengiris hatinya setiap kali teringat. Rasanya, di dunia yang penuh dengan standar sosial tinggi seperti ini, ia adalah orang luar yang tidak pernah benar-benar diterima. Setiap kali ibunya Ardi datang, suasana di rumah terasa semakin suram. Ibu Ardi bukan hanya seorang wanita yang kuat dalam keluarga, tapi ia juga sangat dominan dalam kehidupan suaminya, bahkan dalam kehidupan Ardi dan Nita. Keinginan untuk membahagiakan ibu dan memenuhi harapan keluarganya membuat Ardi seringkali terjebak dalam dilema. Ia mencintai Nita, tetapi ia juga merasa harus memenuhi harapan keluarganya, terutama ibunya, yang selalu menganggap bahwa Nita tidak pantas untuknya. Ardi ingin melindungi Nita, tetapi ia juga merasa terikat oleh tanggung jawab terhadap keluarganya. "Mas, aku hanya ingin kita hidup bahagia, bersama-sama. Aku tak butuh kemewahan. Aku hanya ingin kasih sayang yang tulus," kata Nita dengan lembut, saat mereka duduk berdua di ruang tamu yang terasa semakin hampa. Wajahnya yang lelah menggambarkan betapa ia sudah mulai kehilangan harapan. Namun, jawaban Ardi selalu terdengar penuh beban. "Aku ingin itu juga, tapi kamu harus mengerti, aku tak bisa melawan keluargaku. Mereka tidak akan pernah menerima kita." Seringkali, kata-kata itu meninggalkan luka yang semakin dalam di hati Nita. Nita menghela napas panjang. Ia merasa seperti wanita asing di rumahnya sendiri, terjebak di antara harapan suami dan tuntutan keluarga yang tidak pernah bisa diterimanya. Kehidupan yang seharusnya menjadi kebahagiaan bersama, malah berubah menjadi sekadar rutinitas yang menguras jiwa. Ardi, yang dulu ia lihat sebagai sosok penyelamat, kini terasa begitu jauh. Ketegangan yang selalu ada di rumah, disertai dengan perhatian Ardi yang semakin berkurang, membuat Nita merasa semakin terisolasi. Di pagi hari, Nita seringkali bangun lebih awal, hanya untuk menyiapkan sarapan untuk Ardi. Namun, setelah itu, ia kembali terjebak dalam kesendirian. Tidak ada lagi percakapan santai di meja makan, tidak ada lagi tawa riang yang mengisi ruang keluarga. Semua terasa sepi, bahkan meskipun rumah ini penuh dengan barang-barang mewah dan fasilitas yang lengkap. Nita merindukan kehangatan yang dulu ia rasakan di rumah orang tuanya. "Ibu, kenapa ini semua terasa begitu kosong?" gumam Nita dalam hati. Ia tidak tahu kepada siapa lagi harus berbicara. Ardi tidak pernah benar-benar mendengarkan apa yang ia rasakan, dan ibu mertua selalu memandangnya dengan pandangan penuh penilaian. Sementara itu, Ardi sendiri merasa semakin tertekan. Setiap kali ia pulang, ia tahu ada yang salah. Rumah yang seharusnya menjadi tempat beristirahat kini hanya menjadi medan pertempuran tersembunyi.
Ketegangan antara Nita dan ibu mertuanya membuatnya semakin bingung dan stres. Ia ingin menyenangkan semua orang, tetapi pada akhirnya, ia merasa kehilangan dirinya sendiri. Tuntutan pekerjaan yang semakin tinggi membuat Ardi semakin sering pulang larut malam. Ia merasa tidak ada waktu untuk duduk bersama Nita dan membicarakan perasaan mereka. Pekerjaan, keluarga, dan masalah lainnya terus-menerus menghimpitnya. Di tengah kesibukannya itu, ia mulai menyadari bahwa ia dan Nita semakin menjauh. Namun, ia tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Ia takut jika memilih Nita, ia akan kehilangan segalanya yang telah dibangun oleh keluarganya. Dan jika ia memilih ibunya, ia tahu ia akan semakin kehilangan Nita. Pada suatu malam yang sunyi, saat Ardi masih berada di luar kota untuk urusan pekerjaan, Nita duduk termenung di ruang tamu. Ia memandang foto pernikahannya bersama Ardi yang tergantung di dinding, namun senyuman di foto itu terasa begitu jauh. Dalam hati Nita, ada perasaan kosong yang semakin mendalam, seolah ada yang hilang. Ketika ia memandang sekeliling rumah yang besar ini, ia merasakan kesepian yang luar biasa. Rumah ini, yang seharusnya menjadi tempat pelabuhan untuk semua masalah, malah menjadi tempat yang membuatnya merasa terasing. Aku hanya ingin kita saling memahami, bisik Nita dalam hati, berharap suatu saat perasaan itu akan sampai pada suaminya. Saya ingin kita punya keluarga yang bahagia. Tidak perlu banyak hal, cukup ada cinta dan pengertian. Namun, Nita mulai merasa bahwa kata-kata itu tidak cukup lagi. Cinta saja tidak cukup untuk mengisi kekosongan yang dirasakannya. Ia butuh lebih, butuh kasih sayang yang nyata, bukan hanya dalam bentuk kata-kata. Kesepian itu semakin menghantuinya ketika Ardi pulang ke rumah hanya untuk tidur dan pergi lagi di pagi hari tanpa ada percakapan yang berarti. Nita tahu, Ardi mencintainya, tetapi cinta saja tidak cukup. Ia merasa terkucilkan dalam hidup yang seharusnya memberikan rasa aman dan bahagia. Dalam kegelisahannya, Nita mulai mencari jalan keluar. Mungkin ia bisa mencari kebahagiaan di luar rumah ini. Sesuatu yang lebih bisa mengisi kekosongan yang ia rasakan. Ardi semakin sibuk, ibu mertuanya semakin mengekangnya, dan ia merasa tidak punya pilihan lain selain mencari penghiburan di tempat yang lebih nyaman, meskipun itu adalah jalan yang salah. Namun, di dalam hatinya, ada satu pertanyaan yang terus berputar, apakah dia masih bisa kembali ke Ardi setelah semua yang telah terjadi? Sementara itu, di luar jangkauan Nita, sebuah pertemuan yang tak terduga sedang menanti. Seorang pria dari masa lalu yang akan mengubah segalanya. Namun, itu adalah cerita yang akan membawa Nita jauh lebih dalam ke dalam kegelapan yang tak terduga, yang pada akhirnya mengubah hidupnya. Selamanya, di balik rumah megah yang penuh dengan barang mewah, ternyata tersembunyi kesepian yang mendalam. Dan di balik senyum manis yang ada di wajah Nita, ada hati yang hancur, merindukan sesuatu yang lebih dari sekadar kemewahan. Nita duduk termenung di sofa ruang tamu yang luas, rumah megah mereka terasa begitu kosong tanpa kehadiran Ardi. Keheningan malam itu seolah menekan dadanya, membuatnya semakin sulit untuk bernafas. Ia menatap jam dinding yang berdetak pelan, seolah menandakan betapa lambatnya waktu berjalan. Ini bukan pertama kalinya Ardi pergi dinas ke luar kota, tetapi kali ini terasa berbeda. Ada sesuatu yang hilang. Suami yang dulu begitu penuh perhatian kini seakan menjauh, tenggelam dalam kesibukan dan tuntutan pekerjaan yang tak pernah ada habisnya. Nita memandangi jari-jarinya yang terlipat, merenung. Perasaan kesepian itu seperti bayangan yang tidak pernah pergi, selalu mengikutinya kemanapun ia pergi. Bahkan di dalam rumah ini, rumah yang mereka bangun bersama, ia merasa seperti terperangkap dalam sebuah ruang yang sunyi. Ardi mungkin tidak menyadarinya, tapi setiap kali pulang, Nita merasa lebih seperti seorang penghuni di rumah besar itu, bukan seorang istri. Meskipun mereka sudah menikah bertahun-tahun, ada jarak yang semakin besar di antara mereka, jarak yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Setiap kali ia mencoba berbicara dengan Ardi, pembicaraan itu selalu berakhir dengan ketegangan. "Kamu terlalu sensitif, Nit," kata Ardi, terkadang dengan nada frustrasi.
Aku sedang sibuk, ada banyak hal yang harus aku urus. Bukankah kamu seharusnya paham? Tapi bagaimana mungkin ia mengerti, jika Ardi sendiri tak pernah benar-benar mendengarkan perasaannya? Nita sering bertanya-tanya apakah Ardi masih mencintainya. Sejak pertama kali mereka bertemu, ia ingat betul bagaimana Ardi memandangnya dengan penuh cinta. Ardi selalu membicarakan masa depan mereka, membangun impian bersama. Namun, sekarang, semuanya terasa jauh. Hanya janji-janji kosong yang tertinggal, tak pernah terpenuhi. Rasa dicintai yang dulu begitu nyata kini terasa semakin samar, seolah berlalu begitu saja bersama waktu. Terlalu sering ia merasa seperti seorang istri yang hanya ada di atas kertas. Tidak ada kehangatan, tidak ada perhatian, tidak ada kasih sayang. Ardi lebih sibuk dengan dunia kerjanya yang terus bergerak tanpa henti, sementara Nita merasa semakin terperangkap dalam kesepian yang menyesakkan. Ia ingin berteriak, tetapi suara itu hanya tenggelam dalam kesunyian yang kian menyesakkan. Saat itu, sebuah pesan masuk ke ponselnya, mengalihkan perhatian Nita dari lamunan gelap yang menyelimutinya. Nama yang muncul di layar adalah Andi, seorang pria yang pernah menjadi teman baiknya semasa kuliah. Andi adalah pria yang tampaknya tak pernah jauh dari kehidupan Nita, meskipun setelah mereka lulus, jalan hidup mereka sempat berpisah. Andi, kini sudah menjadi seorang pengusaha sukses yang sering tampil di majalah-majalah bisnis, sementara Nita, hanya seorang ibu rumah tangga yang terjebak dalam rutinitas yang membosankan. Andi mengirim pesan yang sederhana, namun begitu memikat, "Nita, apa kabar? Sudah lama tidak bertemu. Kalau kamu ada waktu, bagaimana kalau kita bertemu dan ngobrol?" Awalnya, Nita ragu. Ia tak pernah merasa benar-benar siap untuk bertemu dengan Andi. Namun, rasa kesepian yang melanda hatinya membuatnya membuka pesan itu lebih lama dari yang seharusnya. Sungguh, ia merasa terjebak dalam kebisuan, dan Andi seakan menjadi cahaya kecil yang datang membawa janji percakapan yang ringan. Ia menjawab pesan itu, "Tentu, aku rasa sudah saatnya kita bertemu." Dengan kecepatan yang bahkan ia sendiri tak bisa jelaskan, Nita menerima tawaran Andi untuk bertemu. Andi tidak meminta lebih, hanya sekadar berbincang. Hanya itu yang Nita inginkan. Sebuah percakapan yang tidak membebani, yang tidak mengharuskannya menjadi siapa-siapa selain dirinya sendiri. Malam itu, mereka bertemu di sebuah kafe yang tenang. Andi masih sama seperti dulu, penuh dengan semangat hidup dan tidak pernah kekurangan topik pembicaraan. Mereka bercakap-cakap tentang banyak hal, dari kehidupan lama mereka di kampus hingga kehidupan mereka sekarang. Andi yang dulu tampak sederhana, kini berubah menjadi seorang pria yang percaya diri dan mapan, dengan segala yang Nita impikan, tanpa tahu betapa kosongnya hidupnya yang tak pernah dipenuhi dengan cinta sejati. Saat Andi mulai memuji kecantikan dan kecerdasannya, Nita merasa hangat. Suatu hal yang sudah lama tidak ia dengar, bahkan dari Ardi. Ia merasa dihargai, merasa dirinya ada. Setiap kata pujian yang Andi lontarkan mengingatkan Nita akan masa-masa indah ketika ia masih merasa dihargai oleh suaminya. Dulu, Ardi adalah orang yang selalu memujinya, yang selalu membuatnya merasa bahwa ia adalah wanita istimewa. Namun, itu semua terasa hilang, terhapus oleh rutinitas yang monoton dan semakin jarangnya perhatian yang Ardi berikan. Malam itu, Nita kembali ke rumah dengan perasaan yang campur aduk. Di satu sisi, ia merasa senang karena bisa berbicara dengan Andi, tetapi di sisi lain, ia merasa bersalah. Apa yang telah terjadi pada pernikahannya dengan Ardi? Mengapa ia harus mencari perhatian dari pria lain? Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan dirinya bahwa ini hanya sekadar pertemuan biasa. Tidak ada yang perlu dipikirkan lebih jauh. Namun, hati kecilnya tahu, sesuatu dalam dirinya telah berubah. Beberapa minggu setelah pertemuan pertama itu, Andi kembali menghubunginya. Kali ini, Nita merasa lebih nyaman untuk bertemu, tanpa beban. Andi selalu tahu bagaimana cara membuat Nita merasa istimewa. Pertemuan demi pertemuan pun berlalu, dan seiring berjalannya waktu, Nita mulai merasakan ketertarikan yang tak terduga. Sesuatu yang tak pernah ia harapkan.
Sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Namun, ketertarikan itu semakin menguasainya, perlahan namun pasti. Andi selalu tahu cara membuatnya merasa diperhatikan, membuatnya merasa hidup kembali. Pada suatu malam, setelah makan malam yang hangat dan penuh tawa, mereka duduk bersama di balkon rumah Andi, menikmati pemandangan kota yang gemerlap. Andi meraih tangan Nita dengan lembut, menatapnya dengan penuh perhatian. "Kenapa kamu selalu merasa tidak bahagia, Nit?" katanya, suaranya lembut namun penuh makna. "Kamu pantas mendapatkan lebih." Kata-kata itu seperti dentuman keras di hati Nita. Ia menunduk, merasa tak bisa berkata apa-apa. Dalam hatinya, ada dorongan yang begitu kuat untuk merasakan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan dari Ardi. Dan malam itu, dalam ketegangan emosional yang tinggi, dari sebuah sentuhan yang lembut, hingga akhirnya bibir mereka saling bertemu. Sebuah ungkapan sayang itu penuh cinta, penuh gelora, penuh janji yang tak pernah ia dengar sebelumnya. Namun, meski perasaan itu begitu menggoda, perasaan bersalah terus menghantui Nita. Ia tahu bahwa ini adalah jalan yang salah, tetapi rasa yang ia rasakan begitu kuat. Kesepian yang begitu lama menekan batinnya membuatnya tak bisa menahan diri. Ia ingin merasa hidup lagi. Ia ingin merasakan apa yang hilang dalam dirinya. Dan Andi memberikannya itu. Dalam ketegangan yang menggantung, Nita tahu bahwa ia telah melewati batas yang tidak seharusnya ia lewati. Tetapi, saat itu, ia hanya tahu satu hal, perasaannya telah berubah. Dan malam itu, ia menyadari bahwa ia tak bisa kembali lagi seperti semula. Setelah malam itu, Nita merasa seperti ada sisi dari dirinya yang terbuka, sesuatu yang selama ini terkunci rapat dalam hatinya. Ungkapan rasa sayang itu, meskipun hanya sesaat, terasa seperti sebuah kebebasan yang telah lama ia rindukan. Namun, saat ia kembali ke rumah, suasana yang menyambutnya justru penuh dengan kekosongan. Rumah besar itu, yang dulu dipenuhi tawa dan impian, kini hanya sekedar dinding yang menatapnya hampa. Ardi kembali ke rumah beberapa hari setelah rapat di luar kota. Suasana di rumah tetap sama, bahkan terasa lebih dingin. Meskipun ia melihat Nita di sana, ia tidak benar-benar melihatnya. Suaminya tampak lelah dan cemas dengan pekerjaan, selalu terfokus pada laporan yang menumpuk di meja. Sementara Nita, yang kini merasa lebih terasing dari sebelumnya, hanya bisa duduk diam di sudut rumah, merasakan perbedaan yang semakin besar di antara mereka. "Sayang, kita perlu berbicara," Nita memulai percakapan di tengah keheningan yang mencekam. Ardi menatapnya sekilas, lalu kembali menatap laptop di depannya. "Ada apa?" "Aku sedang banyak pekerjaan ini," jawabnya dengan nada lelah, namun tak sepenuhnya acuh. Nita menunduk, merasakan perasaan yang begitu berat di dadanya. Sudah berapa lama mereka tidak benar-benar berbicara satu sama lain. Bukan hanya tentang pekerjaan, atau masalah sehari-hari, tetapi tentang perasaan mereka. Tentang apa yang mereka inginkan dalam pernikahan ini. Tentang kasih sayang yang mulai luntur seiring berjalannya waktu. "Nita, aku tahu kamu kecewa," kata Ardi akhirnya, tanpa menoleh. "Tapi kamu harus mengerti, aku tidak bisa selalu ada. Pekerjaan ini bukan mudah. Aku sedang berusaha untuk kita. Tapi kamu tidak pernah ada, Ardi." "Untuk aku, untuk kita," jawab Nita dengan suara yang hampir tak terdengar. Ada kesedihan yang mendalam dalam kata-kata Nita. Sesuatu yang sudah lama ia pendam, kini muncul begitu saja. Tidak ada kata-kata dari Ardi yang bisa meredakan luka itu. Pekerjaan, kesibukan, dan tanggung jawab besar yang diembannya telah membuatnya lupa akan pentingnya hadir dalam hidup Nita. Dan Nita, yang begitu lama merindukan perhatian dan kasih sayang, merasa bahwa ia telah kalah dalam pernikahan ini. Keadaan ini seakan menjadi rutinitas yang tak berujung. Satu-satunya pelarian Nita adalah Andi. Dia adalah cermin yang memantulkan gambaran Nita yang penuh dengan harapan, perhatian, dan kekaguman. Setiap kali bersama Andi, ia merasa hidupnya seperti terlahir kembali. Andi selalu tahu bagaimana cara membuatnya merasa istimewa. Di mata Andi, Nita tidak hanya seorang istri yang terjebak dalam rutinitas,
tetapi seorang wanita yang dihargai dan dicintai. Semua kata-kata Andi membangkitkan rasa percaya diri yang selama ini hilang. Namun, Nita tahu bahwa apa yang ia lakukan tidak benar. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya sebuah pelarian sementara. Tapi setiap kali ia berpikir untuk mengakhiri hubungan dengan Andi, perasaan itu kembali datang, menggoda dan mempengaruhi pikirannya. Keinginan untuk merasa dicintai begitu kuat, sehingga ia merasa terjebak dalam sebuah lingkaran yang sulit untuk dilepaskan. Seiring berjalannya waktu, Nita merasa semakin sulit untuk mengabaikan ketertarikannya kepada Andi. Setiap pertemuan, setiap pesan, setiap percakapan mereka terasa semakin dalam. Meskipun Andi tidak pernah secara eksplisit mengungkapkan perasaannya, namun sikap dan kata-katanya menunjukkan perhatian yang begitu mendalam. Andi menjadi seseorang yang membuat Nita merasa bahwa ia lebih dari sekadar seorang istri yang terlupakan. Suatu malam, setelah makan malam bersama di rumah Andi, mereka berdua duduk di balkon yang menghadap ke kota. Udara malam yang sejuk membawa kedamaian, sementara percakapan mereka mulai memasuki wilayah yang lebih personal. Andi, yang selalu tampak santai dan penuh percaya diri, kini duduk lebih dekat, memandang Nita dengan tatapan yang penuh arti. "Kenapa kamu selalu merasa tidak bahagia?" tanya Andi, suara lembut namun penuh perhatian. Nita menundukkan kepala, merasa malu. Ia tahu apa yang Andi maksud, dan meskipun itu menyakitkan, ia tidak bisa menyangkalnya. "Aku tidak tahu lagi," jawabnya pelan, suaranya hampir tak terdengar. "Aku merasa seperti hidup dalam bayangan. Ardi sudah sangat jauh, dan aku merasa terabaikan." Andi menggenggam tangannya, lembut namun penuh keyakinan. "Kamu pantas mendapatkan lebih dari apa yang Ardi berikan padamu. Kamu seorang wanita yang luar biasa." Kata-kata Andi menghujam hatinya, dan tanpa bisa menahan diri, Nita menatapnya dengan tatapan yang berbeda. Ia merasa dihargai, merasa bahwa ada seseorang yang peduli. Keinginan untuk merasakan hal itu semakin kuat, meskipun ada perasaan bersalah yang menggelayuti hatinya. Dalam hati kecilnya, Nita tahu bahwa ia sedang melangkah ke jalan yang salah, tetapi kebahagiaan yang ia rasakan dalam pelukan Andi terasa begitu menyenangkan, seolah-olah itu adalah pelarian dari kehidupan yang monoton dan penuh kekosongan. Pada malam itu, dalam ketegangan yang semakin tinggi, Nita merasakan dorongan yang tak terelakkan. Andi mendekat, menggenggam tangannya dengan lebih erat. "Nita, aku tidak bisa melihat kamu terus menderita. Aku ingin kamu bahagia. Aku ingin memberikanmu sesuatu yang tidak pernah kamu dapatkan." Ciuman pertama itu terjadi begitu cepat, begitu mendalam, seperti sebuah ledakan perasaan yang tak bisa dibendung. Ketika bibir mereka bersentuhan, Nita merasa seperti semuanya berhenti, dan dunia hanya berputar di sekitar mereka berdua. Ciuman itu bukan hanya soal cinta, tetapi sebuah pengakuan terhadap segala yang hilang dalam hidupnya. Itu adalah ciuman yang membawa janji, sesuatu yang ia rasakan telah lama hilang, tetapi kini hadir kembali dalam pelukan Andi. Setelah ciuman itu, Nita merasa dirinya terjebak. Ia tahu bahwa ini adalah perselingkuhan, sebuah perbuatan yang salah, tetapi hatinya berontak. Rasa bersalah yang awalnya hanya sekedar bayangan kini menjadi nyata, tetapi ada sesuatu yang lebih besar dalam dirinya yang tidak bisa ia hindari, keinginan untuk merasa dicintai, dihargai, dan dianggap penting. Sesuatu yang tak lagi ia dapatkan dari Ardi. Namun, ketegangan itu semakin menumpuk, dan Nita mulai menyadari bahwa ia tidak bisa terus seperti ini. Di satu sisi, ia merasa bahagia dengan perhatian yang Andi berikan, tetapi di sisi lain, ia merasa terperangkap dalam kebohongan yang semakin sulit untuk dipertahankan. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan setiap kali Nita kembali ke rumah setelah bertemu dengan Andi, ia merasa seolah-olah dunia berputar dua arah. Ada kebahagiaan yang membuncah dalam dirinya, terutama saat Andi memberikan perhatian yang begitu intens. Namun, di sisi lain, ia juga merasakan kehancuran yang semakin dalam setiap kali ia melihat Ardi, suaminya, yang semakin terasing darinya. Kehidupan di rumah Ardi terasa semakin terperangkap dalam rutinitas yang membosankan.
Meskipun Ardi berusaha untuk memberikan yang terbaik, pekerjaannya yang menuntut membuatnya semakin jauh dari Nita. Rumah itu menjadi semakin sepi, meskipun dikelilingi dengan kemewahan dan segala yang bisa dibeli dengan uang. Pada suatu malam, setelah Ardi pulang dari dinas luar kota, Nita mencoba mengajaknya berbicara. Mereka duduk di ruang tamu, dan Nita merasa berat untuk mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya. Namun, ada sesuatu yang membuatnya harus berbicara, meskipun ia tahu itu bisa merusak segalanya. "Mas," suara Nita terdengar serak, "apa yang terjadi dengan kita? Kenapa semuanya terasa berbeda sekarang?" Ardi menatapnya, tetapi matanya kosong, seperti sudah tidak lagi melihat Nita. "Kamu tahu aku sibuk. Aku sedang berusaha keras untuk kita. Aku ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuk kita," jawab Ardi dengan nada datar, seolah tidak menyadari ada sesuatu yang lebih dalam yang hilang antara mereka. Nita merasa hancur mendengarnya. Semua usaha dan pengorbanan Ardi tidak lagi bisa menutupi kekosongan yang ia rasakan. Ia tidak lagi merasa dicintai, dihargai, atau dibutuhkan. Meskipun Ardi memberikan segala sesuatu yang tampaknya sempurna, ia tahu itu bukanlah yang ia butuhkan. Saat itu, Nita teringat akan Andi. Pria yang selalu memberinya perhatian dan membuatnya merasa berarti. Setiap kali bersama Andi, ia merasa dirinya hidup kembali. Andi memberikan perasaan yang Ardi tidak bisa berikan. Rasa kesepian yang teramat dalam itu seolah lenyap saat berada di dekat Andi. Namun, di sisi lain, Nita tahu bahwa ia tidak bisa terus bersembunyi dari kenyataan. Keesokan harinya, Nita bertemu lagi dengan Andi. Kali ini, mereka bertemu di sebuah kafe yang terletak di pinggir kota. Andi terlihat lebih serius, lebih penuh perhatian dari biasanya. Ada ketegangan yang tidak bisa dihindari di antara mereka, seolah ada banyak kata-kata yang belum diungkapkan. Mereka berbicara tentang kehidupan, tentang perasaan yang semakin tak tertahankan. Andi menatap Nita dengan tatapan yang dalam, seolah ingin menyatakan sesuatu yang lebih besar. "Apa yang sebenarnya kamu inginkan, Nita?" tanya Andi, suara lembut namun penuh makna. Nita terdiam, memandang Andi dengan penuh keraguan. "Aku ingin merasa hidup lagi. Aku ingin merasa dicintai, dihargai. Aku tidak tahu bagaimana harus menjelaskannya," jawab Nita dengan suara bergetar. Andi mengangguk pelan, seolah mengerti apa yang dirasakan Nita. "Kamu pantas mendapatkan kebahagiaan. Aku tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku bisa memberimu sesuatu yang lebih baik. Sesuatu yang benar-benar kamu butuhkan." Nita tahu apa yang Andi maksud. Ada dorongan yang kuat di dalam dirinya untuk mengubah hidupnya, untuk merasakan kebahagiaan yang sudah lama ia cari. Namun, semakin dalam ia terlibat dengan Andi, semakin besar pula perasaan bersalah yang ia rasakan. Dia tahu, jika ia terus melanjutkan hubungan ini, ia akan semakin jauh dari Ardi. Tetapi di sisi lain, ia juga tahu bahwa Ardi tidak bisa memberinya apa yang ia inginkan. Perasaan itu semakin membingungkan Nita. Meskipun ia tahu jalan yang ia pilih salah, setiap momen dengan Andi terasa begitu menggoda dan penuh cinta. Setiap kata, setiap sentuhan, bahkan setiap tatapan Andi membangkitkan perasaan yang begitu kuat. Itu adalah sesuatu yang ia tidak pernah dapatkan dalam pernikahannya dengan Ardi. Namun, rasa bersalah terus menghantui Nita. Di satu sisi, ia merasa terperangkap dalam hubungan yang salah, tetapi di sisi lain, ia merasa bebas dengan Andi. Ia merasa dirinya dipahami, dihargai, dan dicintai, sesuatu yang selama ini hilang dalam rumah tangganya. Seiring berjalannya waktu, Nita mulai merasakan bahwa keputusannya untuk terus berhubungan dengan Andi semakin merusak dirinya. Ia semakin terjebak dalam lingkaran kebohongan, antara kesepian yang menghancurkan hatinya dan rasa bersalah yang terus menghantui langkahnya. Setiap kali ia melihat Ardi, ada perasaan yang semakin tidak bisa ia sembunyikan. Perasaan bahwa ia telah mengkhianati suaminya, dan itu membuatnya merasa semakin jauh dari rumah tangga yang ia impikan. Malam itu, setelah makan malam bersama Ardi yang terasa semakin hampa, Nita merasa ada sesuatu yang harus ia putuskan.
Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Tetapi ia juga tahu bahwa jika ia mengakhiri hubungan dengan Andi, ia akan kembali ke kehidupan yang penuh kesepian dan kehampaan. Di sisi lain, jika ia melanjutkan hubungan ini, ia tahu itu akan mengakhiri pernikahannya dengan Ardi selamanya. Nita berbaring di tempat tidur, memikirkan keputusan yang harus ia buat. Hatinya hancur, seperti dua sisi yang saling bertentangan. Apakah ia akan memilih kebahagiaan sesaat bersama Andi, ataukah ia akan berjuang untuk mempertahankan pernikahannya yang sudah lama tidak utuh? Pagi itu, Nita memutuskan untuk berbicara dengan Ardi. Meskipun ia merasa berat, ia tahu ia harus jujur tentang perasaannya. Namun, ketika ia hendak mengungkapkan semuanya, sebuah perasaan yang lebih kuat datang menghampirinya. Ia merasa sudah terlalu terlambat. Ia sudah terlalu jauh terperangkap dalam hubungan yang salah. Ketika Nita menghadap Ardi, ia tahu bahwa inilah saatnya untuk mengakhiri semuanya. Ardi, yang tampak lelah dan penuh beban, menatap Nita dengan kosong. Nita mengatur napasnya, mencoba menemukan kata-kata yang tepat. "Mas, aku tidak bisa terus seperti ini," kata Nita dengan suara bergetar. Ardi mengangkat alisnya, tidak mengerti dengan apa yang Nita maksud. "Apa maksudmu? Aku tidak lagi merasa hidup di sini. Aku merasa sangat kesepian, dan aku tidak bisa terus menjalani hidup seperti ini. Aku sudah melakukan kesalahan besar," lanjut Nita, suaranya penuh dengan penyesalan. Ardi menatapnya bingung, matanya penuh dengan pertanyaan. "Apa yang kamu maksud? Apa yang sebenarnya terjadi?" Nita menarik napas panjang. Ini adalah keputusan yang harus ia buat, meskipun ia tahu bahwa keputusan ini akan mengubah segalanya. "Aku telah berselingkuh. Aku tidak tahu lagi harus bagaimana. Aku telah melukai kita berdua." Ardi terdiam, wajahnya pucat, matanya kosong, dan untuk pertama kalinya, Nita melihat Ardi benar-benar terguncang. Ia tahu ia telah menghancurkan segala sesuatu yang pernah mereka bangun bersama. Keheningan yang menggantung di antara mereka terasa begitu berat. Nita bisa merasakan setiap detak jantungnya yang berdebar kencang, sementara Ardi hanya diam, menatapnya dengan ekspresi yang sulit dibaca. Wajahnya tampak kosong, seperti kehilangan kata-kata, seolah otaknya mencoba untuk memproses semua yang baru saja Nita ungkapkan. "Apa yang kamu katakan?" Suara Ardi akhirnya keluar, namun sangat pelan, seperti bisikan yang hampir tak terdengar. Nita merasa matanya mulai panas, air mata yang sejak tadi ia tahan kini mulai jatuh tanpa bisa dibendung lagi. "Aku tidak tahu harus bagaimana, Ardi. Aku merasa tidak dihargai di sini, aku merasa kesepian, dan Andi memberiku sesuatu yang sudah lama hilang. Aku tidak pernah bermaksud untuk menyakiti kamu." Ardi masih berdiri di sana, mematung, seolah mencoba untuk menerima kenyataan yang begitu pahit. Ia tahu bahwa hubungan mereka sudah lama merenggang, namun mendengar pengakuan itu, membuatnya merasa seperti dunia yang ia kenal selama ini runtuh dalam sekejap. Nita merasakan kepedihan yang luar biasa. Hatinya hancur melihat suaminya yang tercinta begitu terpukul. Ia tahu apa yang telah ia lakukan tidak bisa diperbaiki. Tidak ada kata-kata yang bisa mengubah kenyataan bahwa ia telah mengkhianati suaminya. Tetapi entah mengapa, ada dorongan yang sangat kuat untuk terus menjelaskan perasaannya, meskipun tahu itu sudah terlambat. "Saya tahu, saya sudah melukai kamu. Saya minta maaf. Tapi saya juga merasa terjebak dalam hubungan ini. Kita sudah sangat jauh, dan saya merasa tidak ada lagi yang tersisa di sini," ujar Nita dengan suara parau. "Saya tidak bisa terus hidup dalam kebohongan ini." Ardi tidak menjawab. Ia duduk di sofa, tampak kelelahan. Nita bisa melihat tatapan kosong di matanya. Ia ingin menghampiri, namun merasa terlalu takut untuk mendekat. Perasaan bersalahnya begitu kuat, sehingga ia merasa seolah tidak layak lagi berada di dekat Ardi. "Aku tidak tahu harus bagaimana," Ardi akhirnya mengeluarkan kata-kata itu. "Kamu sudah membuat keputusan sendiri. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu." Air mata mulai mengalir deras dari mata Nita. Ia merasa seolah-olah semuanya sudah berakhir.
Keputusan untuk berselingkuh dengan Andi ternyata berakhir dengan kehancuran yang lebih besar daripada yang ia bayangkan. Ia merasa telah kehilangan segalanya, kepercayaan suaminya, keluarga yang telah mereka bangun, dan yang terpenting, dirinya sendiri. Hari-hari setelah pengakuan Nita terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Ardi tidak mengatakan banyak, hanya menghabiskan waktu bekerja dan menghindari percakapan yang menyakitkan. Nita merasakan keheningan yang mencekam di rumah mereka. Segala yang dulu terasa penuh dengan kebahagiaan, kini berubah menjadi kehampaan yang tak terhindarkan. Namun, meskipun Ardi terlihat pasif, Nita tahu bahwa dalam diamnya, ada luka yang jauh lebih dalam dari apa yang bisa ia bayangkan. Nita merasa bersalah setiap kali ia melihat suaminya. Tidak ada lagi kemesraan, tidak ada lagi kata-kata manis atau senyum hangat. Semuanya terasa begitu asing. Mereka seperti dua orang asing yang terjebak dalam rumah yang sama, tetapi hati mereka sudah tidak lagi terhubung. Nita mulai menjalani hari-harinya dengan penuh penyesalan. Setiap malam, sebelum tidur, ia merasakan beban yang luar biasa. Perasaan bersalah itu terus menggerogoti dirinya, menghantuinya hingga ke dalam tidurnya. Ia tahu bahwa apa yang telah ia lakukan tidak akan pernah bisa diperbaiki. Ia telah memilih jalan yang salah, dan sekarang ia harus menanggung konsekuensinya. Beberapa minggu setelah pengakuan itu, Ardi akhirnya mengambil keputusan besar. Ia meminta Nita untuk pergi sementara waktu, memberi jarak antara mereka. "Aku butuh waktu untuk berpikir," kata Ardi dengan suara berat. "Aku tidak bisa langsung memaafkanmu. Aku butuh waktu untuk memproses semua ini." Nita tahu bahwa keputusan Ardi adalah yang terbaik bagi mereka berdua. Dia juga membutuhkan waktu untuk merenung, untuk mencari tahu apakah masih ada jalan untuk memperbaiki semuanya. Namun, meskipun ia tahu itu keputusan yang tepat, hatinya tetap hancur. Ia merasa terasing, seolah segala yang ia cintai telah lepas dari genggamannya. Selama beberapa minggu, Nita tinggal di sebuah apartemen kecil yang ia sewa di pinggiran kota. Ia merasa kosong, sepi, dan sangat tertekan. Setiap pagi, ia merasa cemas, tidak tahu harus berbuat apa. Ia tidak bisa menghubungi Ardi, karena Ardi sudah menjauh. Ia tidak bisa bertemu dengan Andi, karena meskipun perasaan antara mereka masih ada, ia tahu bahwa Andi bukanlah solusi untuk masalahnya. Di tengah kebingungannya, Nita menyadari satu hal yang sangat penting, bahwa semua yang ia lakukan, termasuk perselingkuhannya, tidak akan mengembalikan kebahagiaan yang ia cari. Ia merasa seperti terjebak dalam lingkaran karma, di mana setiap keputusan buruk yang ia ambil membawa dampak yang jauh lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Suatu hari, saat Nita sedang berjalan di luar apartemen, ia mendengar sebuah kabar yang membuat hatinya semakin remuk. Ardi telah menjual sebagian besar aset mereka, dan ia memutuskan untuk pindah ke kota lain, mencari pekerjaan baru. Ia ingin memulai hidup baru, tanpa ada bayang-bayang masa lalu yang menghantuinya. Nita merasa seperti kehilangan segalanya. Rumah yang mereka bangun bersama, impian yang mereka capai, semua itu kini hancur karena kesalahannya. Ia tahu bahwa tidak ada yang bisa mengubah kenyataan. Semua yang terjadi adalah akibat dari pilihan-pilihannya sendiri. Malam itu, Nita duduk di tempat tidur apartemennya, menatap langit yang gelap. Ia merasa sangat kecil, sangat tidak berarti. Semua yang pernah ia miliki kini hilang, dan ia hanya bisa merenung tentang apa yang telah terjadi. Ia tahu ia telah membuat kesalahan besar, dan kini karma datang menuntutnya. Minggu-minggu berlalu, dan Nita merasa semakin kesepian. Setiap kali ia mencoba untuk menghubungi Ardi, ia selalu dihindari. Teleponnya tidak dijawab, pesan-pesan yang ia kirim tidak pernah dibalas. Nita tahu bahwa Ardi telah benar-benar menjauh darinya. Ia telah kehilangan segala-galanya, kepercayaan, cinta, dan rumah tangga yang ia impikan. Suatu malam, saat Nita sedang duduk di depan komputer, ia melihat pesan dari Andi. Hatinya berdebar. Ia tahu bahwa Andi masih ada dalam hidupnya, tetapi ia juga tahu bahwa Andi bukanlah solusi untuk kesepian yang ia rasakan.
Ia merasa tidak layak mendapatkan kebahagiaan dari orang lain setelah semua yang telah ia hancurkan. Dengan tangan gemetar, Nita memutuskan untuk membalas pesan Andi. Aku butuh waktu untuk sendiri. Aku harus menghadapi semuanya sendiri sekarang. Maafkan aku. Tidak ada balasan dari Andi, dan Nita tahu bahwa ia telah kehilangan lebih dari sekedar suami. Ia juga telah kehilangan dirinya sendiri dalam perjalanan ini. Beberapa bulan setelah semua yang terjadi, Nita mulai merasakan dampak dari keputusan-keputusan yang telah ia buat. Hari-hari yang penuh dengan kesepian, penyesalan, dan keputusasaan perlahan membawanya menuju titik nadir dalam hidupnya. Namun, di balik segala rasa sakit itu, ada satu hal yang perlahan tumbuh dalam dirinya, kesadaran akan pentingnya perubahan. Hari-hari yang hampa kini mulai dipenuhi dengan langkah-langkah kecil untuk memulihkan diri. Nita menghabiskan waktu untuk introspeksi, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi dalam hidupnya. Ia mulai membuka buku-buku yang dulu ia tinggalkan, berusaha menyibukkan diri dengan hal-hal positif. Walaupun kesepian masih sering datang menyelimuti, ia mulai berusaha bangkit, menghadapinya dengan hati yang lebih kuat. Satu-satunya yang masih mengganggu pikirannya adalah Ardi. Meskipun ia tahu bahwa dia tak akan bisa kembali ke masa lalu, ada rasa penyesalan yang mendalam setiap kali ia memikirkan bagaimana hubungannya dengan Ardi berakhir. Namun, Nita juga tahu bahwa untuk melangkah maju, ia harus melepaskan segala bentuk keterikatan pada masa lalu, termasuk perasaan yang masih ia simpan untuk Ardi. Suatu hari, saat Nita sedang berjalan-jalan di taman untuk merenung, ia bertemu dengan seseorang yang tak ia sangka akan menjadi bagian dari perjalanan hidupnya. Wanita itu, yang bernama Sari, adalah seorang pengusaha wanita yang sukses, yang juga pernah mengalami kegagalan dalam kehidupan rumah tangga. Mereka mulai berbicara tentang hidup, tentang kesalahan, tentang penyesalan, dan tentang bagaimana mereka berdua akhirnya memilih untuk bangkit meski dunia terasa runtuh. Sari dengan penuh semangat berkata, "Nita, hidup itu tidak selamanya tentang apa yang kita kejar, tapi tentang bagaimana kita bisa bangkit setelah jatuh. Kadang, kebahagiaan itu bukan dari apa yang kita miliki, tapi dari bagaimana kita menerima diri kita, meski penuh dengan luka." Kata-kata itu seperti petir yang menyentak Nita dari dunia kesedihannya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa ada harapan baru untuk masa depannya. Ia sadar bahwa meskipun ia telah membuat kesalahan besar, itu bukan akhir dari segalanya. Ia masih punya waktu untuk memperbaiki hidupnya, untuk menemukan kebahagiaan yang selama ini ia cari, tidak lagi bergantung pada orang lain, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Nita mulai membangun hidup baru. Ia membuka usaha kecil-kecilan di bidang catering, sesuatu yang selalu ia minati sejak lama. Walaupun awalnya berat, langkah demi langkah, usahanya mulai berkembang. Ia belajar bagaimana mengelola waktu, bagaimana menjadi lebih mandiri, dan yang terpenting, bagaimana mencintai dirinya sendiri. Nita mulai menyadari bahwa kebahagiaan itu bukanlah sesuatu yang bisa ditemukan melalui hubungan dengan orang lain, melainkan melalui pemahaman dan penerimaan terhadap diri sendiri. Ia tidak lagi terobsesi dengan masa lalu atau penyesalan yang menggerogoti pikirannya. Ia memilih untuk fokus pada masa depan dan semua potensi yang dimilikinya. Namun, meskipun hidupnya mulai berjalan lebih baik, bayangan tentang Ardi masih sering muncul di pikirannya. Terkadang, ia masih merasa kesepian dan merindukan masa-masa indah bersama suaminya. Tapi ia tahu, perasaan itu harus ia lepaskan. Ardi telah memilih jalannya sendiri, dan Nita juga harus melanjutkan hidupnya tanpa terikat pada kenangan yang tidak lagi memberikan kebahagiaan. Di satu sisi, ia mulai merasakan kedamaian dalam dirinya. Ia tidak lagi merasa terjebak dalam perasaan bersalah. Sebaliknya, ia merasa lebih bebas, lebih kuat. Ia tahu bahwa hidup terus berlanjut, dan meskipun terkadang harus melewati jalan terjal, ia yakin bahwa di ujung sana ada harapan yang menanti. Setahun berlalu sejak peristiwa yang mengubah hidup Nita. Ia telah berhasil membangun hidupnya kembali. Bisnis cateringnya semakin berkembang, ia telah membangun jaringan pertemanan baru yang positif,
dan ia merasa lebih kuat dan mandiri daripada sebelumnya. Suatu hari, Nita menerima pesan dari Ardi. Pesan yang membuat hatinya berdebar. "Nita, aku ingin berbicara denganmu. Apakah kamu bisa meluangkan waktu?" Nita menatap pesan itu dalam diam. Ia merasa cemas, tetapi juga penasaran. Apakah Ardi ingin memperbaiki hubungan mereka? Ataukah ini hanya sekadar percakapan biasa setelah berbulan-bulan tidak ada komunikasi? Nita tahu bahwa ia telah berubah, dan ia tidak ingin kembali ke masa lalu yang penuh luka. Namun, ia juga ingin mendengarkan apa yang Ardi ingin sampaikan. Setelah beberapa saat, Nita membalas pesan tersebut, menyetujui untuk bertemu di sebuah kafe. Ketika mereka bertemu, Ardi tampak berbeda. Tidak ada lagi ketegangan yang biasa mengiringi pertemuan mereka dulu. Ardi tampak lebih tenang, seolah sudah menerima kenyataan dan menerima diri mereka berdua apa adanya. "Nita," Ardi memulai, "aku tahu aku salah juga. Aku terlalu banyak fokus pada keluargaku dan tidak cukup memperhatikanmu. Aku sudah mulai menyadari banyak hal setelah kita berpisah. Aku ingin meminta maaf atas semua yang telah terjadi." Nita menatap Ardi dengan tatapan lembut. "Aku juga minta maaf, Ardi. Aku tahu aku telah membuat kesalahan besar, dan itu tidak akan pernah bisa diperbaiki. Tapi aku juga belajar banyak dari semua yang terjadi." Ardi mengangguk, dan mereka terdiam sejenak, hanya menikmati keheningan yang terasa damai. Tidak ada lagi amarah, tidak ada lagi penyesalan yang menggerogoti hati mereka. Hanya ada kedamaian, sebuah pemahaman bahwa hidup mereka telah melalui banyak ujian, dan kini mereka bisa berjalan di jalan masing-masing. "Terima kasih sudah mengizinkan aku untuk bertemu. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi aku berharap kita berdua bisa terus maju dan menemukan kebahagiaan kita sendiri," kata Ardi. Nita tersenyum tipis. "Aku juga berharap begitu. Terima kasih sudah datang." Mereka berdua berpisah di sana, masing-masing membawa perasaan yang lebih ringan. Nita tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang, dan ia tidak perlu lagi bergantung pada masa lalu untuk menemukan kebahagiaan. Dengan setiap langkah yang ia ambil, Nita semakin merasa utuh. Ia tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari luar, tetapi dari dalam dirinya sendiri. Ia tidak lagi terperangkap dalam rasa bersalah atau perasaan takut akan masa depan. Ia telah belajar menerima dirinya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Bisnis cateringnya semakin sukses, dan Nita mulai membantu wanita lain yang pernah merasakan keterpurukan seperti dirinya, mengajarkan mereka untuk bangkit dan menemukan kekuatan dalam diri mereka. Nita menjadi inspirasi bagi banyak orang, dan hal itu memberinya kebahagiaan yang lebih dalam daripada yang pernah ia bayangkan sebelumnya. Di saat-saat tertentu, Nita masih merindukan Ardi, tetapi ia tidak lagi merasa kesepian. Ia tahu bahwa cinta tidak harus selalu mengarah pada satu orang. Ia bisa mencintai dirinya sendiri dan membangun kehidupan yang penuh dengan makna. Dan meskipun hidupnya tidak sempurna, Nita akhirnya bisa menemukan kedamaian, dan lebih dari itu, kebahagiaan sejati yang datang dari penerimaan diri, keberanian untuk melangkah maju, dan keyakinan bahwa segala hal yang terjadi dalam hidup ini memiliki tujuan yang lebih besar.